Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, untuk segala berkat-Mu yang kami terima, di mana Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, dan Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Tetapi sebelum kami beraktivitas, kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami lebih dahulu berserah kepadamu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada banyak alat pengukur di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Contohnya yang sering kita dengar, liter, ada lain juga gerah, ada sikal, ada dirham, ada mina, ada kati, dan ada juga talenta. Itulah alat-alat pengukur yang pernah kita baca di dalam Alkitab. Yang dimaksudkan di dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, berilah maka kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, alat ukur yang kita pakai untuk memberi. Kita ambil satu contoh liter. Ketika kita memakai alat ukurnya liter untuk memberi, kita memberi 1 liter, maka Tuhan akan membalaskan 1 liter, tetapi 1 liter itu sudah dipadatkan, bahkan sudah digoyang, dan sudah bertumpahan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa ambil kesimpulan, kita akan diberi lebih daripada apa yang kita sudah beri kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, hal memberi ini harus kita yakini dan kita percayai bahwa memberi sama seperti dengan sumur. Mata air dalam sumur, artinya ketika air diambil dari sumur, walaupun sebanyak-banyaknya diambil, tetapi dari mata airnya akan datang lagi air yang baru, air yang baru. Demikian seterusnya, diambil datang lagi, artinya tiada pernah kering. Itulah gambaran bagi orang yang mau berbuat baik, yaitu yang mau memberi akan menerima berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus, yang memerintahkan kepada kita orang percaya untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Di awal daripada nats ini adalah Allah memerintahkan kepada kita orang percaya untuk mengasihi musuh. Itu hal yang paling tersulit yang kita lakukan di dalam hidup kita. Serasa mustahil. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh yang sudah menyakiti kita, yang sudah membuat kita sakit hati,
yang sudah membuat kita mungkin merasa tidak enak, ya, hidup kita tidak tenang. Tetapi sebagai orang yang percaya, harus kita mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita, Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan hal yang demikian, menyayangi semua musuh-musuhnya, bahkan mengasihi semua musuh-musuhnya. Kita yang mengaku pengikut Kristus harusnya juga demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi karena kepentingan di dalam hidup ini sungguh terlalu banyak, maka itu yang mengakibatkan kita kadang sulit untuk memberi, kita kadang sulit untuk berbagi. Kenapa? Karena kebutuhan kita sungguh banyak. Kebutuhan kita sangat harus kita prioritaskan. Memang itu baik. Jadi ketika orang tidak mau berbagi, ya mungkin kita jangan langsung mengatakan bahwa dia pelit, dia sombong, dia tinggi hati. Tidak. Mungkin kita merasa bahwa dia layak untuk memberi, tetapi sebenarnya tidak. Tetapi firman ini bertujuan kepada orang yang bisa memberi, yang cukup untuk memberi, yang ada mau diberi. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal memberi ini harus berasal dari dalam hati. Ketika memang kita bisa memberi, ya memberilah dengan iman kepercayaan. Tidak semua, artinya ya dia tidak bisa memberi, ya jangan kita bilang joli manggil sedikit doa lu dangono mengurubi dangono berbagi, ya jangan seperti itu. Ya mungkin kebutuhan mereka ada banyak, ya, hal untuk memberi belum bisa, saatnya ada bisa memberi, ya bisa seperti itu. Jadi hal yang memberi ini pun kepada kita harus kita memang betul-betul cermat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk melihat dan menerjemahkan, mengartikan dan mengaplikasikan bagaimana hal memberi ini. Tetapi ada satu cerita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang mungkin bisa menginspirasi kita. Pada suatu hari ada seorang anak muda yang kehabisan bensin di sepeda motornya. Lalu dia mengisi bensinnya ke galon minyak. Dia mengisi bensinnya ke galon minyak, dan di sana dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang juga sudah kehabisan bensin. Tetapi ibu yang menggendong anak-anak ini lupa membawa uangnya. Jadi sehingga dia duduk di sepedanya dan meminta belas kasihan orang, minta tolong kepada orang-orang yang lewat. Barangkali ada yang mau membantu dia untuk memberi uangnya supaya dia bisa mengisi minyaknya. Jadi setelah si anak lajang ini melihat dia belum bekerja, setelah dia melihat dia langsung memberi uang kepada si ibu ini supaya si ibu ini mengisikan bensinnya dan dia bisa melanjutkan perjalanannya atau pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa hari setelah kejadian itu, pas di hari Natal, pas si anak lajang ini tiba dari suatu tempat, dia mau masuk ke rumahnya, ke kosnya, dia lihatlah bahwa di depan rumahnya ada banyak hadiah, ada banyak bungkusan. Terus dia heran, ini bungkusan dari siapa? Ini kado Natal dari siapa? Rupanya di dalam bungkusan itu dia melihat ada sebuah tulisan, yaitu di dalam tulisan itu dikatakan, terima kasih banyak untuk bantuannya yang kemarin. Saya sangat terharu, maka saat ini saya membalaskan kebaikan Anda. Itulah ditulis di dalam kertas ini, kertas yang ditinggalkan atau yang dimasukkan di dalam kotak itu. Kira-kira demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebuah cerita
yang mungkin bisa membantu kita untuk mengaplikasikan hal memberi ini. Artinya memberi Bapak Ibu Saudara-saudari harus tulus dari dalam hati, tidak mengharapkan apa-apa. Ada orang baik, dia sangat baik memberi, tetapi ada tujuannya. Ada yang mau diambilnya, ada yang mau diharapkannya dari orang yang dibantunya. Tidak demikian hal baik, hal memberi yang dimaksudkan di dalam nas ini. Memberi yang dimaksudkan di dalam nas ini adalah memberi dari seikhlas hati, tidak mengharapkan imbalannya, tidak mengharapkan, tidak ada tujuan lain yang kita harapkan dari dia, tetapi tulus murni untuk membantu mengikhlaskan apa yang kita beri itu kepada dia, dan percaya bahwa ke depan senantiasa Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat bagi kita yang memberi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, buah dari iman kepercayaan kita adalah mengasihi. Mengasihilah, mari mengasihi, kita kasihilah semua orang, kita sayangi mereka, kita hormati mereka. Dan hal memberi juga, jika memang di antara kita ada yang sudah mampu untuk memberi, membantu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari dari seikhlas hati untuk memberi, untuk membantu. Jangan ada tujuan lain, jangan mengharapkan apa-apa, tetapi memang murni dari dalam hati. Terlebih di awal daripada nas kita ini, kita dihimbau untuk menyayangi atau mengasihi musuh. Marilah ke depan kita merenungkan bahwa itu semua sudah Tuhan lakukan terlebih dulu. Sudah Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, menyayangi kita, memberikan kepada kita. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang mempercayainya, diharuskan juga berbuat hal demikian. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena memang itu sungguh sangat sukar untuk dilakukan, ya, apalagi mengasihi musuh, apalagi memberi tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan sesuatu dari yang kita bantu, itu sungguh sangat sulit. Tetapi dengan kuasa Tuhan kita pasti akan mampu. Tuhan akan mampu membukakan hati dan pikiran kita. Mari yang sanggup untuk memberi, berilah di dalam iman kepercayaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk mau memberi supaya kami diberi. Kami mau membantu sesama. Harapan kami dari iman percaya kami Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan kepada kami, dan ke depan akan Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah bagi orang yang percaya dan yang mau memberi, membantu, mengasihi sesama. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Begitu juga jemaat-Mu di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang anak-anak, memberikan kebijaksanaan, hikmah, dan roh-Mu kepada anak-anak-Mu yang duduk di bangku pendidikan di tingkat TK, di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Terlebih Bapa memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Dimanapun jemaat-Mu bertugas, kiranya Tuhan jagai, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan kesehatan. Terlebih kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa, memberikan kesehatan panjang umur, supaya di hari-hari ke depan mereka boleh tetap bersuka cita. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama kami, maka semua akan kami dapat kerjakan, dan semua hal-hal yang kami alami akan Tuhan bantu kami, Tuhan, mengatasi setiap persoalan di dalam hidup. Terlebih Tuhan melakukan segala aktivitas yang tidak mungkin di dalam pikiran kami, itu semua mungkin bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.